Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai epidemiologi penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM merupakan kondisi medik atau penyakit yang tidak bersifat infektif. Biasanya memiliki durasi yang panjang dan perkembangan yang relatif berkembang lambat. PTM biasanya juga dikenal sebagai penyakit kronis. Penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak ditularkan dan tidak ditransmisikan kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Perkembangan penyakit tidak menular umumnya lambat dan membutuhkan durasi yang panjang. Jadi, PTM ini sifatnya tidak dapat ditularkan dari orang ke orang. Penderita PTM tidak dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain dengan bentuk kontak apapun. Perkembangan PTM ini lambat. Beberapa penderita sudah merasakan gejalanya jauh sebelum penyakitnya didiagnosis. Namun, tidak sedikit pula yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. PTM butuh waktu untuk berkembang di dalam tubuh atau masa inkubasinya panjang hingga berkembang menjadi penyakit yang serius dan dapat didiagnosis. Penyakit tidak menular menjadi penyebab utama kematian secara global. Data WHO menunjukkan bahwa dari 57 juta kematian yang terjadi di dunia pada tahun 2008, sebanyak 36 juta atau hampir 2/3-nya disebabkan oleh PTM. PTM juga membunuh penduduk dengan usia yang lebih muda. Di negara-negara dengan tingkat ekonomi rendah dan menengah, dari seluruh kematian yang terjadi pada orang-orang berusia kurang dari 60 tahun, 29% disebabkan oleh PTM, sedangkan di negara-negara maju menyebabkan 13% kematian. Proporsi penyebab kematian PTM pada orang-orang berusia kurang dari 70 tahun, penyakit kardiovaskular merupakan penyebab terbesar, sebesar 39%. Diikuti kanker 27%, sedangkan penyakit pernafasan kronis, penyakit pencernaan, dan PTM yang lain bersama-sama menyebabkan sekitar 30% kematian, serta 4% disebabkan oleh diabetes. Berikut adalah karakteristik penyakit tidak menular. Yang pertama, ada tidak melalui rantai penularan tertentu. Yang kedua, ada masa inkubasi panjang. Yang ketiga, berlangsungnya penyakit berlarut-larut atau kronik. Yang keempat, kesulitan mendiagnosis. Yang kelima, variasi luas. Yang keenam, penanggulangan biaya tinggi. Dan yang terakhir, multikasual. PTM tidak dapat ditularkan. Seseorang dapat menderita PTM bukan dari rantai penularan tertentu, baik ditularkan oleh penderita lain ataupun lingkungan yang terinfeksi PTM. Masa inkubasi PTM panjang, sehingga butuh waktu untuk PTM dapat didiagnosis. PTM berlangsung lama atau kronik. Biasanya, PTM dapat sembuh dalam jangka waktu panjang, bahkan beberapa PTM berujung pada kematian. Beberapa penderita PTM lebih banyak yang tanpa gejala atau hanya gejala ringan saja, tidak tampak pada berbagai tingkatan, patogenesitas rendah, sehingga sulit untuk didiagnosis. PTM terbagi menjadi banyak jenis penyakit dan umumnya penanggulangan biayanya tinggi. Penyebab PTM multikausal atau banyak faktor penyebab, bahkan cenderung tidak jelas. Jenis penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular merupakan penyebab kematian terbanyak baik di Indonesia maupun di dunia. Gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, gaya hidup pasif, kurangnya konsumsi sayuran hingga obesitas membuat banyak orang rentan mengalami penyakit-penyakit tidak menular hingga memicu kematian. Contohnya antara lain seperti di bawah ini, yaitu stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, dan hipertensi. Stroke adalah penyakit yang terjadi saat aliran darah di pembuluh darah otak tersumbat oleh plak kolesterol maupun oleh gumpalan darah. Penyakit jantung atau kardiovaskuler adalah berbagai kondisi akibat penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah di jantung. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi saat tekanan darah berada pada nilai 130/80 mm air raksa atau lebih. Penyakit tidak menular ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, diet yang tidak sehat, serta kurangnya aktivitas fisik, seperti meningkatkan tekanan darah dan glukosa. Pencegahan penyakit tidak menular bisa dilakukan dengan cara seperti tidak merokok, mengkonsumsi sayur dan buah lebih dari 5 porsi, mengkonsumsi protein, karbohidrat, serta lemak yang ada dan sesuai pada isi piringku,
Konsumsi garam tidak lebih dari 1 sendok per orang per hari. Konsumsi gula tidak lebih dari 4 sendok makan per orang per hari. Konsumsi lemak tidak lebih dari 5 sendok makan per orang per hari. Jadi di sini ada rumusnya yaitu G4, G1, dan L5. Yaitu G4 untuk gula maksimal 4 sendok, G1 untuk garam maksimal 1 sendok, dan L5 yaitu untuk minyak maksimal 5 sendok makan per hari. Aktivitas fisik minimal 30 menit per hari sebanyak 3-5 kali per minggu, tidak mengkonsumsi alkohol dan kendalikan stres. Yang kedua, lingkungan yang sehat. Bebas polusi udara, kendaraan yang layak jalan, fasilitas umum untuk aktivitas fisik seperti tempat bermain dan olahraga. Yang ketiga, menjaga kondisi tubuh seperti berat badan ideal, gula darah normal, kolesterol, dan tekanan darah yang normal. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.